Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya? Kita kembali berkumpul untuk bersama-sama mengikuti ibadah online khususnya untuk kaum wanita di dalam Persekutuan Komisi Wanita. Saudara, pada hari ini kita harus lagi mengikuti persekutuan online, tidak bisa berkumpul langsung di dalam gereja, tetapi saya rindu kesungguhan hati kita bisa tetap ada dan kita tidak berkurang cinta kasih kita kepada Tuhan dan kesungguhan hati kita beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum bersekutu kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami berdoa di hadapan-Mu, kami telah siap untuk memuji nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami sebagai kaum wanita di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan menolong dan memimpin iman rohani kami. Melalui persekutuan ini, kami mengalami pertumbuhan iman bersama Tuhan. Melalui persekutuan ini, kami dapat menikmati Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sebelum kita masuk di dalam beberapa pokok doa dan juga di dalam firman Tuhan, kita memujikan beberapa pujian berikut ini. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di matamu
janjimu, pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami, Tuhan, di mata-Mu sangatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang, Kau yang pelihara. Burung pipit di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami, Tuhan, yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar mereka tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar mereka tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar mereka tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Baik, setiap kita sebagai kaum wanita, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa syafaat lebih dahulu untuk setiap orang-orang yang membutuhkan didoakan. Mari yang pertama kita berdoa, mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai kaum wanita, Tuhan menganggap kita penting dan kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk segala berkat, anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita, untuk setiap kesehatan, usaha pekerjaan, ataupun keluarga yang Tuhan tempatkan bagi setiap kita. Kita berdoa, kita buka suara. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau baik, Engkau memimpin hidup kami dan Engkau menyertai hidup kami hingga saat ini. Sekalipun di luar sana COVID-19 masih terus berlangsung, tetapi Tuhan masih menjaga kami. Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Tuhan masih melindungi kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai wanita-wanita yang berharga di mata Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesehatan, keluarga,
usaha pekerjaan, rejeki, berkat anugerah yang Tuhan limpahkan yang tidak pernah ada habis-habisnya, perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita juga mau berdoa bersama-sama untuk setiap jemaat wanita yang ada di GKIM Kaimtong Tasikmalaya. Kita berdoa secara khusus untuk setiap mereka. Banyak di antara mereka yang bergumul di dalam masa-masa seperti ini. Kita berdoa biar Tuhan yang menolong mereka, baik di tengah keluarga, baik mereka sebagai ibu rumah tangga, ataupun sebagai wanita-wanita muda, mereka bisa tetap menjaga iman rohani mereka, menjaga diri mereka di hadapan Tuhan. Kita juga mau berdoa setiap ibu-ibu ataupun kaum wanita yang bekerja, berusaha. Kita rindu Tuhan yang mencurahkan berkat, mencurahkan rezeki kepada mereka. Kita rindu juga Tuhan melindungi dan terus menyertai mereka. Mari kita berdoa, kita buka suara. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap ibu-ibu yang ada di KIM Tong, setiap komisi wanita ataupun kaum wanita yang ada. Berkati baik wanita-wanita muda biar mereka bisa tetap menjaga diri mereka, iman rohani mereka di dalam Tuhan, maupun juga setiap ibu-ibu rumah tangga, biarlah mereka bisa mendidik, membimbing anak-anak mereka, ataupun juga pasangan mereka untuk hidup di dalam Tuhan, untuk terus mengasihi Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Kami juga berdoa mereka yang bergumul di dalam pekerjaan dan usaha. Kami rindu Tuhan tolong berikan berkat. Tuhan curahkan rezeki kepada mereka. Tuhan yang cukupkan hidup mereka. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Kami berdoa juga mereka yang bergumul di dalam masalah keluarga. Tuhan tolong Engkau menjawab doa mereka satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga mau berdoa bersama-sama untuk ibu-ibu lansia, mereka yang sudah lanjut umur di dalam kondisi tubuh mereka, di dalam kelemahan mereka. Kita doakan biar Tuhan memberikan kekuatan, pertolongan, perlindungan, penyertaan. Dan kita juga terus mendoakan biar mereka memperoleh penghiburan dari Tuhan. Ataupun juga biar Tuhan menjadi sahabat mereka dikala mereka merasa kesendirian ataupun kesepian. Kita juga tidak lupa mendoakan setiap pasangan-pasangan muda yang bergumul ingin memiliki anak. Kita rindu mendoakan mereka. Kita tahu nama mereka boleh kita sebutkan. Biar Tuhan yang memberikan anak di dalam keluarga tersebut. Mengingat juga istri dari Saudara Leon yang akan melahirkan di bulan September ini. Kita doakan biar istri Leon sungguh bisa melahirkan dengan tubuh yang sehat, yang kuat, dengan anak yang juga nanti dilahirkan dengan keadaan yang sehat. Kita doakan untuk dokter yang akan menanganinya maupun perawat yang akan merawatnya. Mari kita berdoa, kita buka suara. Kami mengingat ya Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat lansia, khususnya ibu-ibu lansia. Tuhan di dalam kesendirian mereka ataupun di dalam kelemahan tubuh mereka, Tuhan tetap menjaga mereka, memelihara mereka. Tuhan bersama-sama dengan mereka, Tuhan menyertai hidup mereka satu persatu. Tuhan, banyak pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan kiranya menjawab. Dan juga biarlah Tuhan menjadi sahabat penghibur di dalam hidup mereka. Menyerahkan juga untuk setiap pasangan muda yang bergumul ingin memiliki anak. Ada beberapa jemaat kami yang rindu ingin punya anak. Tuhan berkati mereka satu persatu di dalam pergumulan mereka yang mereka hadapi. Tuhan Engkau jaga, Tuhan Engkau pelihara, dan biarlah di dalam penantian ini Tuhan tetap menjaga iman rohani mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk istri dari Saudara Leon yang akan melahirkan di bulan September nanti. Tuhan, bantu persiapan keluarga ini, khususnya Leon dan istrinya yang akan menjadi seorang ayah dan juga seorang ibu. Yang Tuhan memimpin biar mereka diberi hikmat bijaksana di dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka. Tuhan, kami mau berdoa biarlah juga saat mereka bergumul di dalam kelahirannya, khususnya istri Leon, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, dan Tuhan beri pertolongan. Kami rindu biarlah juga dana yang diperlukan Tuhan cukupkan, dokter yang akan membantu kelahiran dari istri Leon tersebut juga Tuhan tolong beri kekuatan, Tuhan beri hikmat bijaksana. Menyerahkan juga para perawat yang akan merawat istri dari Saudara Leon dalam beberapa hari.
Tuhan juga memimpin, menyertai mereka. Khususnya untuk bayi yang dilahirkan juga ya Tuhan, beri kekuatan, beri kesehatan, apalagi di dalam masa pandemi ini. Tuhan tetap memimpin dan menyertai keluarga ini. Berkati Mama Papa Leon, berkati juga Mama Papa dari istri Leon. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setiap kaum wanita kita sama-sama hari ini akan membahas firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 38 hingga ayat 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saudara, jika sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi setiap kita sekalian. Maria dan Marta. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara yang kasih Tuhan, ayat 42 saya akan ulangi. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, ibu-ibu, saya mau share screen bagi setiap kita. Ibu-ibu bisa perhatikan. Nah, tema kita pada hari ini adalah hidup menikmati Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42 yang tadi kita telah bacakan. Nah, saudara, sebelum kita masuk dalam firman, saya mau kita sama-sama memperhatikan gambar ini. Saudara, kalau kita perhatikan gambar tersebut, indah bukan? Ada taman bunga, dan biasanya kalau ibu-ibu liburan, pasti ingin sekali pergi ke taman bunga. Kenapa? Karena banyak bunga-bunga yang begitu cantik, enak dipandang, enak dilihat pemandangannya. Namun, zaman sekarang kita pasti lebih banyak sibuk selfie, pakai foto. Kita mau foto-foto karena tahu taman ini begitu indah, taman ini begitu baik tatanya. Nah, tetapi kalau kita pikir, saudara, pernahkah kita simpan HP kita? Kita tidak selfie, kita simpan HP, tapi kita duduk di bagian tempat kita bisa duduk di taman bunga tersebut. Apa yang ibu-ibu rasakan? Pasti kita akan merasakan begitu dan betapa indahnya taman tersebut. Lebih indah daripada di foto. Kalau kita lihat langsung, pasti kita akan melihat begitu indah, begitu tenang rasa kita. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tetapi bagaimana jika kita lebih sibuk berselfie? Setelah kita foto-foto dengan taman di mana kita berada, lalu kita pulang. Apakah kita puas hanya dengan melihat hasil foto tersebut? Dibandingkan kita duduk tenang, kita perhatikan taman itu satu persatu. Bunga-bunga yang indah, bunga-bunga yang bermekaran kita perhatikan. Saudara, kebanyakan orang zaman sekarang lebih disibukkan dengan saya harus simpan foto tersebut, dibandingkan saya duduk meluangkan waktu, duduk diam memperhatikan keindahan dari ciptaan Tuhan. Sehingga waktu pulang, rasanya ada yang kosong, tidak terpuaskan, karena kita hanya sibuk dengan selfie. Kita sibuk hanya dengan medsos kita. Kita mau share foto-foto yang sudah kita buat tadi. Nah, lalu selanjutnya, kita perhatikan. Di sini ada keluarga yang sedang berkumpul. Saudara bayangkan, jika dari beberapa orang ini lebih mementingkan kesibukan mereka sendiri. Misalnya anak-anak, saya mau PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Saya sibuk, saya tidak mau makan dengan keluarga saya nanti makan sesudah keluarga saya makan atau setelah pekerjaan saya selesai. Anak-anak di situ saja. Saudara, maka tidak akan terasa begitu nikmat makanan yang ada di sana. Saudara perhatikan di dalam foto ini. Saudara temukan tidak ada anak yang sedang main HP.
ataupun papa, mama yang sedang main HP. Tidak ada, saudara. Saudara boleh perhatikan, tidak ada satu anak pun atau satu orang tua pun yang sedang sibuk main HP. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apakah ini dua keluarga ceritanya, ataukah ini adalah anak-anak angkat. Karena kalau kita lihat ini mama papanya bule gitu ya, orang barat, tetapi ada beberapa anak yang matanya sipit begitu ya, kayak orang Asia. Saya tidak tahu apakah ini ceritanya anak angkat atau bukan, tetapi anggaplah mereka adalah satu keluarga. Saudara, zaman sekarang satu keluarga makan bersama di meja makan sibuk dengan HP masing-masing. Tidak ada kebersamaan. Padahal makan yang disediakan itu begitu lezat, begitu enak. Kalaupun makanan yang sederhana disediakan, nah saudara, tetapi kita sibuk dengan HP kita masing-masing. Apakah ada perasaan begitu nikmat berkumpul makan bersama dengan keluarga? Tidak ada, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat dari foto ini, mereka begitu nikmat menikmati makanan yang disediakan. Padahal makanan kalau kita lihat mungkin hanya 1-2 macam. Tetapi mereka begitu menikmati, ngobrol di meja makan, berbincang-bincang, share mungkin apa yang sudah dialami sepanjang hari ini. Ada sukacita, ada kegembiraan di dalam hati mereka. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, mereka mau luangkan waktu, mereka mau singkirkan handphone mereka, kesibukan mereka. Mereka mau korbankan waktu kumpul bersama-sama dengan keluarga demi makan bersama, demi menikmati bersama dengan keluarga mereka. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, maka terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita-wanita muda, ataupun juga sebagai pasangan muda, kita tentu disibukkan dengan berbagai macam kegiatan rutinitas yang kita lakukan selama ini. Kita disibukkan dengan berbagai macam kesibukan, kegiatan yang terus kita lakukan. Tetapi adakah waktu kita untuk menikmati Tuhan? Nah, jemaat, kita akan belajar hari ini dari Maria dan Marta. Kalau kita perhatikan baik-baik kisah Maria dan Marta, ayat 38 yang menyambut Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, yaitu Marta. Maka seharusnya yang mengajak mereka, para muridnya masuk ke dalam, duduk diam bersama dengan Tuhan Yesus, duduk mendengarkan cerita atau firman dari Tuhan Yesus itu, yaitu Marta. Maria yang seharusnya sibuk di belakang menyediakan air minum lah, pembasuhan kaki lah, makanan lah, segala macam. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ternyata di tengah hal ini yang menjadi orang-orang yang sibuk atau di tengah kesibukan yang ada, yaitu Marta ingin menjamu dengan baik, ingin menjadi tuan rumah yang baik. Benar tidak? Benar. Tidak salah. Tetapi sayang sekali, Maria yang orang sederhana ini, sebagai saudara Marta, dia tidak membantu Marta. Nah, saudara, kalau firman Tuhan putus sampai dikatakan bahwa Maria tidak membantu Marta, lalu waktu Marta mengomel kepada Tuhan Yesus, lalu Yesus menyetujui omelannya Marta, maka firman Tuhan ini menjadi firman Tuhan yang ngaco, firman Tuhan yang salah, firman Tuhan yang tidak benar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang adalah Allah kita, tahu mana yang lebih penting. Saudara, perut mereka memang sudah lapar. Tubuh mereka sudah lelah, ingin istirahat. Karena mereka sudah melakukan perjalanan. Sebelum perjalanan pun juga Tuhan Yesus sudah mengabarkan firman. Tetapi mereka akhirnya melakukan perjalanan dan bukan perjalanan yang singkat, perjalanan yang tentu jauh. Karena mereka tidak punya kendaraan seperti sekarang, ada mobil, motor, pesawat, ataupun yang lainnya. Tetapi Tuhan ingin beritakan firman karena itu yang penting. Karena itu yang dibutuhkan oleh keluarga ini. Dibutuhkan oleh Maria. Dibutuhkan oleh Marta. Tetapi saudara, Marta mengambil sikap untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Tidak salah. Memang tidak salah. Tetapi saudara, ayat 39,
Perempuan ini mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Dan di ayat 42 ditekankan, 41 ayat 42 begitu ya. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa sih bagian yang terbaik? Yaitu firman yang dia dengar. Tidak bisa diambil oleh siapapun. Tidak bisa dicuri oleh siapapun. Maka saudara, kalau kita lihat dan perhatikan terus bagaimana kehidupan Maria di beberapa bagian kitab lainnya, saudara akan temukan bagaimana iman rohani Maria bertumbuh. Sikap sifat Maria bertumbuh di dalam Tuhan. Maka saudara, bagaimana cara menikmati Tuhan? Saudara, menikmati Tuhan yang pertama, saudara harus menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Saudara, waktu kita bisa menikmati Tuhan, itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak gampang, saudara. Banyak orang Kristen di luar sana tidak bisa menikmati Tuhan. Mungkin mereka sudah terkapar sakit, mereka tidak bisa menikmati Tuhan. Tidak punya waktu khusus untuk Tuhan di tengah orang-orang yang begitu sibuk sampai tidak punya waktu khusus untuk Tuhan. Nah, saudara, maka waktu kita menyadari, waktu kita mendengar firman Tuhan ini, saudara sadari, kita sedang menikmati Tuhan, dan menikmati Tuhan itu anugerah. Karena di luar sana ada banyak orang tidak bisa menikmati Tuhan. Nah, saudara, waktu kita sekarang duduk diam, mendengar firman Tuhan, rasakan bahwa kita sedang menikmati Tuhan. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Anugerah besar yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lalu saudara menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Saudara bayangkan, ada waktu yang begitu panjang, 24 jam Tuhan berikan dalam satu hari. Masa kan tidak ada waktu khusus untuk Tuhan, bahkan mungkin hanya 15 menit saja untuk Tuhan. Setengah jam saja untuk Tuhan. 1 jam untuk Tuhan setiap hari. Saudara lihat, waktu yang Tuhan berikan itu sepanjang waktu dalam satu hari itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Masakan kita tidak punya waktu sedikit pun untuk Tuhan, untuk berdoa, bersaat teduh kepada Tuhan, memuji nama Tuhan? Apakah kita tidak punya waktu itu kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menikmati Tuhan dengan menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Saudara belajar dari kisah Maria. Saudara, saya tidak tahu ya, firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Maria itu mungkin hanya 15 menit. Atau mungkin hanya setengah jam. Mungkin hanya 1 jam. Saudara, waktu Tuhan Yesus datang kepada keluarga ini adalah anugerah yang begitu besar mereka terima. Padahal Tuhan Yesus belum mati di salib. Tetapi waktu mereka menyambut Tuhan Yesus, ini adalah anugerah yang besar yang diterima. Maka Marta sibuk melayani Tuhan, sedangkan Maria duduk diam dengar firman Tuhan. Maria sudah mengambil hal yang terbaik, mengambil keputusan yang terbaik untuk duduk diam, memberi waktu khusus duduk menemani Tuhan, untuk berbincang-bincang dengan Tuhan, untuk dengar apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepada dia. Nah, saudara, Maria tahu juga ada waktu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan jauh dari sana. Tuhan yang adalah guru agung mau datang memberi waktu khusus kepada Maria dan Marta. Maka Maria tahu hal ini, mengerti hal ini. Dia mau duduk diam, memberikan waktu yang harusnya untuk melayani Tuhan, untuk menyediakan makanan dan minuman, membantu Marta di dapur. Tetapi Maria mengambil sikap duduk diam. Saya mau pakai waktu ini untuk dengar firman Tuhan, menikmati ibadah bersama dengan Tuhan. Saudara, ini poin yang pertama. Poin yang penting yang harus kita mengerti, bahwa kita punya Tuhan, kita punya waktu bersama dengan Tuhan. Pakai itu baik-baik. Sediakan waktu itu untuk Tuhan. Saudara, harus dipaksa.
Saudara harus mendisiplinkan rohani saudara sendiri. Dan bisa hamba Tuhan yang memaksakan, tetapi saudara yang harus memaksakan diri. Yang artinya saudara disiplinkan diri saudara, rohani saudara, untuk punya satu waktu khusus, menyediakan waktu untuk Tuhan, menikmati Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bersaat teduh, berdoa dengan Tuhan. Saudara tidak perlu waktu yang panjang. Tuhan tidak minta 1 harian atau setengah harian duduk diam dengar firman Tuhan, tidak. Bahkan mungkin hanya 15 menit saudara punya waktu duduk diam. Tetapi betapa baiknya saudara punya waktu setengah jam, 1 jam duduk diam bersama dengan Tuhan. Dengar apa yang Tuhan mau di dalam hidup saudara. Poin yang kedua, menikmati waktu khusus bersama dengan Tuhan. Saudara, di tengah kesibukan kita seringkali tidak mau dengar suara Tuhan. Kita seringkali tidak mau peduli apa sih yang mau Tuhan sampaikan kepada Tuhan. Tapi saya rindu belajar dari Maria. Baik saya pribadi sebagai hamba Tuhan maupun saudara sebagai ibu-ibu, sebagai kaum wanita, dimanapun saudara berada. Nikmati waktu khusus bersama Tuhan. Saudara, Tuhan ciptakan kita untuk menjadi atau menjalankan tujuan yang Tuhan mau, yaitu menikmati Tuhan. Maka waktu Tuhan memberikan kita 24 jam, kita sudah pilih salah satu waktu yang terbaik untuk menikmati Dia, maka mari kita tanggalkan dulu beban berat kita. Kita tanggalkan dulu pikiran-pikiran atau rencana kita, nanti setelah ini saya mau apa ya, tanggalkan dulu itu semua. Nikmati waktu khusus bersama Tuhan, karena kita tahu 24 jam mungkin kita cuma spare waktu setengah jam atau 1 jam ataupun hanya 15 menit. Tapi pakai waktu itu untuk menikmati bersama dengan Tuhan. Dengar isi hati Tuhan dengan membaca firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan, dengan mendengar firman Tuhan di dalam video mungkin, ataupun dalam khotbah-khotbah, ataupun seperti sekarang ini. Dengar apa sih yang Tuhan mau? Nikmati itu bersama Tuhan. Waktu kita diminta memuji nama Tuhan, sekalipun di rumah masing-masing, puji nama Tuhan, nikmati pujian itu. Rasakan Tuhan hadir di tengah kita. Rasakan anugerah, berkat, rezeki, dan segala macam yang Tuhan berikan kepada kita. Nikmati itu, agungkan Tuhan, puji nama Tuhan. Artinya saudara sedang menikmati Tuhan. Lalu saudara ungkapkan isi hati saudara. Jangan hanya kita dengar firman Tuhan, kita juga diberi kesempatan untuk mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, sehingga kita menikmati Tuhan. Saudara, kalau kita tidak bisa menikmati Tuhan, minta kepada Tuhan. Tuhan, saya rindu, saya ingin sekali menikmati Engkau di dalam hidup saya, di dalam persekutuan saya bersama dengan Engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, sebentar saya ingin perlihatkan seorang dokter. Beliau adalah teman saya. Beliau memang di atas saya beberapa tahun usianya, tetapi beliau bersama-sama dengan saya dari masa kecil, dididik di gereja yang sama, hingga masa remaja, hingga masa pemuda. Kami bersama-sama melayani Tuhan. Kami bersama-sama menikmati Tuhan. Kami bersama-sama menjalankan kehendak Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, beliau sebagai seorang dokter. Dan saya teringat waktu melihat video beliau. Beliau di dalam kesibukannya menjadi seorang dokter. Dan masa itu masa di tengah pandemi corona yang berlangsung. Beliau masih bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Nanti saya ingin tampilkan, saya ingin share. Ini adalah salah satu anak muda atau ibu muda yang menikmati hubungan dengan Tuhan, padahal beliau begitu sibuknya sebagai dokter garda terdepan menghadapi jiwa-jiwa ataupun mental-mental orang yang bergumul menghadapi pandemi. Baik yang sakit corona, beliau harus layani, memang tidak secara langsung, tetapi jiwa yang bergumul tersebut beliau harus hadapi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya rindu setiap kita pada hari ini juga melalui firman Tuhan ini.
Saudara, maukah kita mengalami dan merasakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Masih maukah kita bersama-sama dengan Tuhan, menikmati Tuhan? Bagaimana caranya tadi? Yaitu dengan cara memberikan waktu khusus, memilih waktu yang terbaik. Saudara ingat, bukan waktu yang sisa-sisa kita berikan kepada Tuhan, tapi beri waktu khusus yang terbaik dari 24 jam untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menikmati indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Yang kedua, setelah kita punya waktu khusus, mari kita nikmati, pakai waktu khusus itu untuk menikmati Tuhan. Jangan kita pikir hal lain, jangan kita beban berat terus kita rasakan. Tanggalkan itu semua dan kita nikmati Tuhan. Saudara, maka setelah saudara menikmati Tuhan, saudara akan begitu bersyukur di tengah kekalutan hidup, di tengah beban hidup yang begitu berat. Saudara masih bisa bersyukur. Saudara tidak akan ucapkan kata keluh kesah ataupun keluhan-keluhan, Tuhan kenapa saya begini, kenapa saya harus alami ini, kenapa saya ada di zaman ini dan sebagainya. Tetapi saudara akan mengucap syukur, ungkapan-ungkapan yang memuji Tuhan, saudara akan sampaikan itu kepada Tuhan. Saudara akan mengalami pertumbuhan iman rohani, waktu saudara melakukan kembali rutinitas dan aktivitas saudara. Saudara akan menikmati, oh iya, Tuhan bersama dengan saya. Beban berat apapun saya bisa tanggung bersama dengan Tuhan, sekalipun tidak mudah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini jadi berkat bagi setiap kita. Saudara, ingat ayat 42 poin yang terpenting. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara juga tentu mau, bukan? Memiliki bagian yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu menikmati Dia di dalam saat teduh kita, di dalam perenungan kita, bahkan di dalam puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Maka kita harus punya komitmen untuk menikmati Tuhan. Seperti Maria, tidak sibuk dengan apa yang harus kita lakukan, pikiran-pikiran apa yang harus kita akan siapkan nanti. Tidak. Tetapi belajar dari Maria. Karena hal yang terbaik itu, firman Tuhan yang terbaik itu, menikmati hubungan kita dengan Tuhan, hubungan yang dekat, yang intim, persekutuan yang dekat dengan Tuhan itu, tidak akan diambil oleh siapapun. Tidak bisa dicuri oleh siapapun. Semua itu milik kita, Tuhan sudah berikan kepada kita. Maukah kita menerimanya? Maukah kita menikmati Tuhan? Mari kita berdoa. Setelah itu kita akan menyaksikan sama-sama video teman saya yang menikmati Tuhan dengan caranya sendiri. Kita berdoa sama-sama. Tuhan di dalam surga, di tengah kesibukan kami rindu, ingin sekali menikmati Tuhan. Maka biarlah kami punya disiplin rohani, yaitu di dalam menyediakan waktu khusus yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin 15 menit, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam. Kami rindu menikmati Engkau, karena kami percaya menikmati Tuhan adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Waktu yang ada itu Tuhan sediakan bagi kami, kesempatan untuk kami menikmati Engkau di dalam perenungan firman Tuhan, persekutuan dengan Tuhan secara pribadi maupun bersama-sama saudara seiman ataupun bersama keluarga kami. Berdoa juga merupakan waktu kami menikmati Tuhan. Dan ajar kami di dalam waktu khusus yang sudah kami sediakan, kami bisa tanggalkan segala beban berat kami ataupun pikiran perencanaan kami sebentar, untuk menikmati Engkau, menikmati kehadiran-Mu di dalam persekutuan kami. Kami rindu Tuhan, tolong kami untuk merasakan Engkau di tengah kehidupan kami, di tengah persekutuan-persekutuan yang kami lakukan. Kami rindu Tuhan, ajar kami. Kami rindu Tuhan yang memimpin kami, sehingga kami bisa menikmati Tuhan hari lepas hari, dan kami bisa merasakan cinta kasih Tuhan yang tiada taranya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga rindu ya Tuhan, mengalami pertumbuhan iman rohani kami, mengucapkan ucapan-ucapan syukur
puji-pujian, bukan keluh kesah terus yang kami ungkapkan ataupun keluhan-keluhan, rasa-rasa putus asa, khawatir ataupun berbagai macam beban berat hidup kami lainnya. Tetapi kami mau tanggalkan itu semua di hadapan Tuhan, karena kami sungguh mau menikmati Tuhan. Di tengah kesibukan, di tengah beban berat kami, ada Tuhan bersama dengan kami. Ini doa kami. Sebentar kami akan kembali melakukan segala aktivitas kami. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami, dan biar kami bisa merasakan indahnya hidup bersama Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, hidup menikmati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan. Jemaat jangan putus dulu sampai di sini. Jemaat saksikan dulu kesaksian dari rekan saya itu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok. Bunga bakung yang di padang, Kau yang pelihara. Burung pipit di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar